Baik, terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku dengan tema yang sangat menarik sekali bertepatan dengan Hari Ibu, yaitu Ibuku Pintu Surgaku. Dan Masya Allah tadi sudah ada 2 penanya dan sudah ada 1 penanya dari Bapak Agus Ahmadi yang sudah siap dengan pertanyaan. Silakan Pak Agus dengan pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ustadz dan Ustazah, Ibu Ustazah, kami menyambung pertanyaan yang pertama tadi. Artinya seorang ibu menjadi pintu surga bagi anak-anaknya. Tapi bagaimana dengan kondisi seperti belakangan ini, banyak ibu-ibu yang zalim terhadap anaknya, sampai-sampai dia bisa membunuh anak tersebut. Nah, apakah ibu ini masih dapat menjadi pintu surga bagi anak-anaknya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang sangat menarik sekali. Terima kasih Pak Agus. Saya persilakan terlebih dahulu Ustadz Yusya Hakam untuk menjawabnya. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih. Ini fenomena yang memang bukan 1-2 kali, yang sering terjadi, yang disebabkan rasa takut di dalam tantangan kehidupan. Jauh Nabi sudah mengatakan kadal fakru ayyakuna kufran. Kadang kemiskinan itu bisa saja membuat orang yang beriman menjadi kafir. Dia takut dengan kekafiran, dia takut dengan tantangan kehidupan, sehingga daripada anaknya susah lebih baik mati bersama. Ini na'udzubillah, summa na'udzubillah. Itu secara garis baik kita ambil betapa cintanya orang tua kepada kita. Tetapi hal itu nggak boleh kita contoh. Kalau konteks yang disampaikan oleh guru kita, Ki Abdul Wahab, posisi apapun, sekalipun orang tua tidak beragama Islam, anak kudu baik sama orang tua. Tetapi tidak boleh rasa takut yang berlebihan pada diri orang tua sehingga melakukan perbuatan yang diharamkan oleh agama, termasuk membunuh, nggak boleh. Ini yang perlu dipahami. Orang dalam Minhajul Qasidin, dalam kitab Minhajul Qasidin menukilkan perkataan Imam Ghazali, menukilkan yang disampaikan oleh Rasulullah. Allah tidak mungkin mewafatkan seseorang kecuali ajal dan rizkinya itu sudah sesuai. Jadi kalau ibu yang tadi dinyanyikan Ustazah, ibu mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi, mengandung sampai 18, gak usah khawatir. Kalau besok ibu masih bernafas, pasti rizkinya masih ada. Gitu. Kuncinya kita mau bagaimanapun keadaan orang tua kita, anak wajib berbakti kepadanya. Cuma contohnya bagaimana nih orang tua. Kalau ada seorang anak yang berani durhaka sama orang tuanya, itu nggak mutlak salah anaknya. Imam Sabit Al-Banani pernah cerita ada seorang anak bertemu dengan ayahnya. Biasanya anak yang soleh cium tangan, ini nggak cium tangan, kepala bapaknya dikeplak. Kurang ajar nggak bu? Kurang ajar. Bukan 1 kali, berulang kali. Maka bapaknya ngadu sama Umar, Umar anak saya udah durhaka kepada diri saya. Kata Sayyidina Umar, panggil anakmu bawa ke sini. Dinasehatin sama Sayyidina Umar, dikatakan, wahai anakku, tahukah kamu seorang anak yang durhaka kepada ibu bapaknya, kedua orang tuanya, surga yang wanginya dapat dicium dalam radius 1000 tahun perjalanan. Bagi anak yang durhaka, jangankan masuk surga, nyium surga saja diharamkan. Anak ini nangis, tapi yang jadi pelajaran buat kita ini nih bu. Waktu dia nangis ini, dia bilang gini, Umar, ada nggak sih kewajiban orang tua kepada anaknya, ada nggak? Jadi kita jangan nuntut anak kita berbakti kalau hak kita orang tua, kewajiban orang tua nggak dilaksanakan kepada anak. Kata Umar, ada. Nih, apa kalau mau bikin anak kita jadi anak berbakti, khususnya suami, pertama ayastanjiba ummah. Wajib buat laki-laki memilih perempuan manakah yang terbaik, yang pantas dijadikan ibu bagi anak-anaknya kelak. Wajib bapak cari perempuan yang terbaik. Dan tidaklah didapati seorang istri yang solehah kecuali dari tempat yang baik. Amin. Mudah-mudahan ibu semua jadi yang solehah.
Yang kedua nih Pak nih, kita supaya anak kita jadi anak yang berbakti, wajib buat suami istri kalau udah dapat istri yang soleha apa? Wa yuhassin ismahu idza wulida. Kasih nama yang baik buat anak kita supaya anak itu mendapatkan keberkahan dari nama yang diberikan. Jangan sembarangan ngasih nama anak Pilek. Tahu Pilek? Iya, gara-gara pas lahiran bindeng bapaknya, yang namain aja Pilek kata dia. Nama Pengki, jangan. Kasih nama yang bagus. Maka yang ketiga apa? Ayyu'allimahul Qur'an. Ajarkan kepada anak kita Al-Qur'an. Bagaimana mau berakhlak baik kepada orang tua, bagaimana mau berbakti kepada orang tua dengan akhlak yang bagus. Yang dikatakan Nabi wa kana khuluquhu khuluqul Qur'an. Nabi akhlaknya akhlak Al-Qur'an, tapi anak kita nggak bisa baca Al-Qur'an. Ngigo kita punya anak yang berbakti. Kalau kita nggak sanggup mengajarkan langsung anak kita, masukkan ke pesantren, carikan guru ngaji supaya anak kita menjadi anak yang berbakti, dan kewajiban kita orang tua kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan 3 hal ini dilakukan, anak kita jadi anak yang berbakti kepada kita orang tua. Amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Menyambung apa yang dijawab oleh Ustadz Yusha tadi, bagaimana lalu menyadarkan terhadap ibu-ibu yang mungkin sekarang banyak juga kondisi seperti terlihat di mall, kemudian di tempat keramaian, banyak ibu-ibu yang menyerahkan ke anaknya ke babysitter, kemudian akhirnya kedekatan anak ini justru lebih dekat ke babysitter bukan terhadap ibu. Akhirnya bakti orang tua atau bakti ibu tidak terjadi ketika tidak ada kedekatan. Bagaimana Ustazah Muawana terlebih dahulu mungkin bisa menjawab, silakan Ustazah. Baik, jadi kalau ada seorang orang tua, ayah atau ibu yang menitipkan anaknya ke babysitter, mungkin banyak sesuatu yang tujuannya adalah bukan ingin mendidik seorang anak agar tidak berbakti kepada orang tua. Mungkin di sisi lain orang tua menitipkan karena ada kesibukan. Tapi ingat, orang tua punya hak, orang tua punya kewajiban yang harus diingat dan harus kita pelajari. Apa itu? Mencetak dan mendidik anak menjadi anak yang soleh dan soleha. Kadangkala anak kita salah, anak kita kurang pengajarannya, kadang yang kita salahin adalah orang-orang yang ngejaga atau babysitter itu. Atau kalau kita masukin anak-anak kita ke dalam sebuah pendidikan, anak kita nggak pintar, yang disalahin bahkan biasanya gurunya. Padahal sudah dikatakan al-ummu madrasatul ula. Yang pertama kali jadi madrasah buat anak-anak agar anak berbakti, agar anak bisa mencontoh adalah ibunya sendiri. Dalam satu hadis dikatakan, berbuat baiklah kepada ibu bapak, maka nanti anak kamu akan berbuat baik kepadamu. Oleh karenanya, cross check dulu dari kita, bagaimana hubungan kita kepada orang tua kita dahulu. Kalau ada salah-salah dari sekarang minta maaf, karena bisa jadi anak-anak yang telah kita lahirkan, naudzubillah, menjadi anak yang tidak soleh dan soleha. Tidak salah menitipkan anak-anak di babysitter, tapi ingat, kita punya kewajiban untuk mencetak investasi dunia dan akhirat. Siapakah investasi dunia dan akhirat? Anak yang soleh. Nabi SAW mengatakan ada 3 amalan yang akan putus, yang tidak akan putus ketika kita wafat. Apa saja? Ilmu yang manfaat. Yang kedua amal jariah. Yang ketiga anak yang soleh yang doain orang tuanya. Oleh karenanya ajarkan, tadi guru kita telah mengatakan, ajarkan anak-anak kita baca Al-Quran. Nanti ketika kita wafat yang ngirimin Fatihah anak-anak kita. Jangan anak kita ziarah ke kuburan kita yang disetel yud, dibaca surah Fatihah. Jangan. Ngigo kepengen punya anak bisa baca Quran tapi kita nggak masukin anak kita ke pendidikan Al-Quran. Oleh karenanya tidak ada salahnya menitipkan anak kepada siapapun, tapi ingat tugas orang tua mencetak investasi dunia akhirat yang gak akan ada ruginya, yaitu mencetak anak yang soleh dan solehah. Wallahu a'lam bishawab. Amin amin. Baik, berikutnya Kiai Haji Abdul Wahab mungkin juga bisa menambahkan dengan
Contoh kasus seperti ini, ada anak yang dia sangat berbakti kepada orang tuanya, namun dengan kondisi atau keadaan harus jauh karena pekerjaan, harus jauh dari ibu dan juga orang tuanya. Apakah kacamata berbakti ini masih berlaku atau surga ini masih berlaku terhadap si anak ini, Yai? Ya, baik. Saya menambahkan sedikit. Tadi fenomena terjadi seorang tua yang membunuh anak kandungnya sendiri. Ini Al-Quran jauh sudah memberikan contoh, Bang. Dalam Al-Quran dikatakan wala taqtulu auladakum khasyata imlaq nahnu narzuquhum wa iyyahum. Janganlah kalian membunuh anak-anakmu sendiri karena kamu takut miskin. Jangan kamu membunuh anak-anakmu sendiri karena enggak dapat rezeki. Karena kata Allah, nahnu narzuquhum, kami yang memberikan rezeki kepada kalian. Kalau kami itu bahasanya bukan saya. Berarti kalau kami itu melibatkan makhluk. Ada mobil tabrakan jebret, dibawa ke bengkel. Kata bengkel, alhamdulillah gue dapat rezeki. Padahal kata yang tabrakan, saya kena musibah. Begitu cara Allah membagi rezeki. Ketika ayat ini turun, Rasulullah Muhammad SAW bertanya kepada sahabat Umar, wahai Umar, iya ya Rasulullah, dulu kan engkau hidup ketika di zaman Zahiliyah, kau membunuh anak kandungmu sendiri. Umar menjawab sambil menangis, iya ya Rasul. Apa yang ada di dalam benak pikiranmu wahai Umar? Ketika saat itu ibu yang namanya punya anak perempuan itu hina. Hina karena dianggap perempuan itu dulu sebelum Rasulullah Muhammad SAW menebarkan agama Islam, anak perempuan itu hina, dianggap sampah, dianggap sendal jepit, sendal bakyat, habis pakai buang. Islam datang diangkat wanita. Maka berbakti kepada ibu ini salah satu contoh Islam mengangkat harkat dan martabat wanita. Ibu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Umar bercerita, ketika aku jahiliyah, ya Rasulullah, aku akan berangkat berperang dan istriku sedang hamil tua. Aku berpesan kepada istriku, wahai istriku, nanti kalau anak kita lahir, kalau anaknya laki-laki, piara dia. Kalau anaknya perempuan, bunuh saat itu juga. Berangkatlah sahabat Umar ini, lalu istrinya melahirkan. Begitu melahirkan, yang ternyata melahirkan seorang bayi laki-laki. Bagaimana ini insting seorang ibu? Insting seorang ibu tetap bagaimana caranya supaya agar anaknya hidup. Lalu anak ini dipakai dengan baju laki-laki. Ketika sahabat Umar datang, wahai istriku, iya, wahai suamiku, mana anak kita itu? Anak laki-laki? Iya, silakan dibawa. Dibawa oleh sahabat Umar, dibawa berlatih perang. Dilatih pedang, dilatih panah di tengah padang pasir, gurun padang pasir yang tandus. Ketika itu namanya anak minta pipis sama ayahnya, ayah pipis. Begitu mau pipis, dibuka celananya sama sahabat Umar, kaget. Loh, kok ini selang? Kaget sahabat Umar, ternyata anaknya ini anak perempuan, bukan anak laki-laki. Seketika itu di dalam benak sahabat Umar langsung terbesit, Umar, bunuh anakmu, bunuh anakmu, bunuh anakmu. Maka jika ada orang tua yang sampai tega membunuh anaknya, pasti dia konslet otaknya. Pasti dia konslet otak. Insting ibunya sudah tidak ada. Mas Sofyan, lalu yang terakhir, bagaimana cara kita menyikapi agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua? Ya, yang pertama, orang tuanya doakan anak-anaknya agar anak-anak kita Allah jadikan sebagai anak-anak yang soleh dan soleha, dan agar anak-anak kita juga mendoakan terus. Karena bahkan dikatakan di dalam Al-Quran, kasih sayang seorang ibu kepada anaknya bukan hanya ketika hidup di dunia, bukan hanya ketika hidup di dunia sayangnya seorang ibu kepada anaknya, bahkan sampai di dalam surga kasih sayang seorang ibu akan terus bersambung kepada anak-anaknya. Baik, Masya Allah, terima kasih Kiai Haji Abdul Wahab, kemudian juga Ustazah Muawana, Ustaz Yusha yang telah memberikan tausiah di siang hari ini. Mudah-mudahan semakin menambah kebaktian kita dan juga doa-doa kita yang terus kita alirkan kepada ibu dan juga ayah kita. Sesaat lagi kami akan kembali, jangan kemana-mana, tetaplah di Damai Indonesiaku. Baik, tidak terasa pemirsa, kita sudah di penghujur acara Damai Indonesiaku. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru-guru kita menambah khasanah keislaman kita. Akhirnya, saya Muhammad Sofyan. Saya Sabrina Raisa. Dan juga kru yang bertugas serta Sarung Wadimor pendukung acara ini. Sarung Wadimor tentu sarung kita mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'malan shalihan tardah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa kedua orang tua kami ya Rabb. Ampuni dosa-dosa ibu bapak kami ya Rabb. Ya Allah ya Tuhan kami, bimbinglah kami agar kami selalu bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami dan nikmat-nikmat yang telah Engkau berikan kepada kedua orang tua kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah Kau palingkan hati kami ini setelah Engkau berikan hidayah ke dalam hati kami ini. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun walhamdulillahi rabbil alamin.